Bab 2111. Bab 2111 bunuh Bruce pertama. Bahkan, Levi berada di tempat yang berbahaya. Dia bersama Semi di Triple Group di Kirea. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Setelah banyak kedatangan dan kepergiannya, Levi telah kembali dan menjadi bagian dari organisasi internal mereka. Meskipun Triple Group adalah anjing lari dari Lab of Gods, itu bukan salah satu yang tunduk diam-diam ke Lab of Gods. Mereka diam-diam telah menguasai banyak hal dari Lab of Gods. Levi membutuhkan waktu 3 bulan untuk mendapatkan semua informasi mengenai Lab of Gods yang ada di tangan Triple Group. Dalam kurun waktu tersebut, Levi mampu menarik banyak kesimpulan. Level inti Lab of Gods tidak dapat dijangkau. Tidak ada cara untuk mencapainya dan mengendalikannya. Namun, Levi yakin dia bisa mengendalikan juru bicara seperti Bruce dan anggota lingkaran luar. Dia juga menguasai 80 hingga 90% atas grup 3. Oke, aku pergi, kata Levi, setelah melihat bahwa semuanya sudah pada tempatnya. Semi bertanya dengan tergesa-gesa, mau kemana? Dalam pembunuhan besar-besaran, jawab Levi dengan tenang. Apakah waktunya sudah tiba? Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Petik 2. Tidak. Tak lama kemudian, Levi pergi. Dia melihat daftar nama yang panjang. Siapa yang harus saya bunuh dulu? Ini adalah pertanyaan, tetapi Levi dengan cepat mengambil keputusan dan menetapkan satu nama, Bro. Dalam daftar panjang nama itu, yang satu ini menonjol. Bruce, kau telah menjadi musuhku sejak lama bahkan sebelum aku mengenalmu. Sekarang, saatnya bagimu untuk mati. Levi tidak lagi menggunakan Bruce. Bruce telah memainkan kartu truf terakhirnya. Dia menganggap bahwa dia tidak bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang lab dewa darinya. Oleh karena itu, Levi telah memutuskan untuk membunuhnya. Levi meninggalkan Kirea menuju Zarain secara langsung. Dari intel yang diperolehnya dari Triple Group, dia tahu bahwa Bruce ada di laboratoriumnya sendiri. Dia sedang melakukan penelitian tentang makhluk energi murni yang bisa menyaingi orang-orang Jared. Sementara itu, di pangkalan pelatihan rahasia di Zarain, Bruce mendengarkan laporan dari bawahannya. Saat ini, tantangan terbesar kami adalah superpartikel. Kami tidak dapat menghasilkan apapun yang sebanding dengan yang dimiliki Jared dalam waktu singkat ini. Tim peneliti lain juga tidak dapat menemukan sumber alami untuk superpartikel. Kami tidak tahu bagaimana Jared menemukannya. Dia melanjutkan setelah jeda, saya ragu dengan teknologi kita saat ini. Bahkan jika kita menemukan superpartikel, saya tidak yakin apakah kita dapat mengekstraknya. Mungkin ada bahaya besar yang terlibat juga. Bru mengerutkan kening. Sepertinya tidak ada yang berjalan dengan benar baru-baru ini. Sangat sulit untuk membuat sesuatu yang unik dan tak tertandingi. Lihat saja versi inferior Son yang diproduksi secara massal. Itu dihancurkan oleh Celia dari The Cardinal Hall dalam satu tamparan. Silakan lanjutkan. Aku sedang istirahat. Bruce kembali ke rumahnya dengan mobil. Rumah itu tidak jauh dari pangkalan pelatihan. Itu adalah manor terpencil. Bruce adalah orang yang sangat berhati-hati. Rumahnya seperti benteng yang tidak bisa ditembus. Dia telah memasang sistem pertahanan terbaik. Rumah itu dirancang dengan rute pelarian dan berbagai perangkat penyelamat. Seluruh tempat dijaga ketat. Semua makhluk energi murni yang tersisa mengikutinya kemanapun dia pergi. Bruce telah mengambil semua langkah untuk memastikan bahwa tidak ada hal yang tidak diinginkan yang bisa terjadi padanya. Dia bahkan telah memastikan bahwa manor itu berada dalam batas tongkat dewa. Semua penghalang dan tindakan pencegahan ini untuk melindungi hidupnya dengan segala cara. Bagaimanapun, sebelum dia pergi tidur, dia memberi pengingat untuk memeriksa seluruh tempat, meskipun dia yakin tidak ada yang bisa menemukannya di sana. Dia terlalu takut mati. Sekitar pukul 10 malam, Levi datang ke daerah terpencil di Zarain. Saat dia berada di area terlarang Lab of Gods, seseorang langsung menghalangi jalannya. Tunjukkan kartu akses Anda atau lakukan pemindaian pengenalan wajah. Levi tersenyum dan berkata, apakah saya memerlukan kartu akses untuk melakukan pembunuhan? Bab 2112. Bab 2112 misi untuk membunuh. Apa, pembunuhan? Sebelum penjaga punya waktu untuk bereaksi, mereka menemukan diri mereka di tanah. Dalam satu tarikan napas, semua penjaga di pos itu tewas. Setelah sabit Grim Reaper diangkat, tidak ada yang bisa menghentikannya. Levi memulai pembunuhannya.
Semua penjaga terbuka dan rahasia menghilang tanpa jejak. Bagian terbaiknya adalah mereka bahkan tidak bisa mengirimkan alarm atau sinyal apapun. Tidak ada yang tahu bahwa Levi begitu dekat dengan basis pelatihan karena semuanya tampak normal. Itulah keuntungan dari Triple Group. Mereka menyediakan beberapa bahan baku dan sampel uji ke Lab of Gods. Akibatnya, mereka tahu sesuatu tentang situasi di pangkalan pelatihan. Hal ini memudahkan Levi untuk memasuki tempat tersebut. Setelah 1 jam, pertahanan perimeter basis pelatihan Bruce benar-benar dihilangkan oleh Levi. Lebih dari 10.000 orang telah tewas, tetapi di permukaan, semuanya tenang dan normal. Tak seorang pun di pangkalan pelatihan tahu apa yang telah terjadi. Levi tersenyum dingin saat dia mendekati markas latihan. Bruce, akhirmu sudah dekat. Dia pertama-tama akan menghancurkan basis pelatihan, lalu membunuh Bruce. Levi memasuki basis pelatihan tanpa masalah. Tidak ada yang mendeteksi dia. Hanya ketika dia sampai ke area inti dia ditemukan karena cara dia berpakaian. Di laboratorium, semua orang mengenakan pakaian pelindung mereka, tetapi Levi mengenakan pakaian normal. Dia menonjol seperti ibu jari yang sakit. Semua mata tertuju pada Levi. Kamu siapa? Mengapa kamu di sini? Seseorang segera bertanya. Tidak banyak. Aku di sini untuk membunuh kalian semua. Dia hampir tidak berbicara sebelum pembantaian dimulai. Segera, ada tumpukan mayat di mana-mana. Ledakan. Dia membunuh dan menghancurkan basis pelatihan pada saat yang sama. Levi akhirnya sampai di ruang kendali utama. Dia menyalin semua data lalu melakukan pukulan terakhir ke pangkalan pelatihan. Ledakan. Basis pelatihan langsung terbakar. Beberapa bahan energi yang sangat kuat juga meledak pada saat yang sama. Kekuatan yang dihasilkan sangat menakutkan. Seluruh basis pelatihan diledakkan ke udara. Awan jamur terbentuk. Neraka menyebar bermil-mil. Itu seperti kiamat. Lab of Gods tidak mengacu pada satu laboratorium saja. Itu adalah nama kode. Ada banyak basis pelatihan. Basis pelatihan khusus ini diberikan kepada Bruce. Status Bruce sangat tinggi, jadi, basis pelatihan ini adalah salah satu basis pelatihan inti. Kehancurannya merupakan pukulan berat. Ketika pangkalan pelatihan meledak, Bruce menerima informasi itu. Bip, bip, bip. Suara sirene yang menusuk bergema melalui Manor. Bruce menunggu sampai semua orang terbangun. Faktanya, sistem operasi Manor dan basis pelatihan terhubung. Ketika Levi menyalin data di pangkalan pelatihan, dia juga menyalin data dari rumah Bruce. Kemudian, dia langsung mengirimkan data tersebut ke Semi. Semi meminta peretas topnya untuk mengerjakannya, dan dalam beberapa saat, seluruh sistem Manor lumpuh. Seluruh sistem pertahanan mati. Sementara itu, di Manor, Bruce akhirnya sadar. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kabar buruk. Seseorang telah menyusup ke basis pelatihan kami dan menghancurkannya. Tidak ada satupun yang selamat di sana. Tim pertahanan untuk basis pelatihan juga kehilangan kendali. Kami tidak tahu bagaimana itu terjadi. Sistem untuk Manor kita lumpuh. Kabar buruk datang satu demi satu. Bruce menjadi pucat, warna terkuras dari wajahnya. Betapa bencana, ini nyata. Dia datang untukku. Kalian semua, segera pergi, teriak Bruce. Pak Johnston, pesawat kita semua jatuh. Mereka tidak bisa memulai. Silakan ikut kami. Pengawal Bruce hendak membawanya pergi ketika terdengar suara yang familiar. Bruce, apa kamu mencoba kabur? Tidak mungkin. Bruce ngeri. Suara ini sangat familiar. Itu juga menggunakan bahasa Erudian. Bab 2113. Bab 2113 Kematian instan makhluk energi murni. Ini adalah Levi. Bruce akhirnya mengenalinya. Ini suara Levi. Bisakah itu benar-benar Levi? Ada terlalu banyak orang yang menyamar sebagai dia baru-baru ini. Suara itu mungkin tidak berarti bahwa itu benar-benar dia. Bisa jadi organisasi suci datang untukku. Apakah itu Levi atau bukan? Basis pelatihannya terbuka, dan satu-satunya pikiran Bruce adalah lari. Lari, cepat. Bruce memerintahkan semua orang untuk melarikan diri bersamanya melalui jalan rahasia. Pada saat yang sama, dia memberitahu lab dewa lainnya tentang kondisinya saat ini. Dia siap untuk menekan tombol panik terakhir jika hal-hal di luar kendalinya, untuk memicu penyelamatan darurat dari Lab of Gods. Apakah kamu mencoba lari, Bruce? Suara itu datang lagi. Detik berikutnya, Levi mendarat. Bumi pecah ke segala arah.
Potongan-potongan yang rusak mengungkapkan fasilitas bawah tanah. Tanah di bawah pangkalan pelatihan telah dilubangi. Sebuah lorong-lorong telah dibangun yang mengarah ke banyak tempat di Zarain. Ini adalah rahasia dari basis pelatihan. Semuanya bisa diangkut di bawah tanah tanpa ada yang tahu. Sayangnya, langkah kuat dari kaki Levi telah meruntuhkan permukaan untuk mengungkapkan fasilitas bawah tanah. Itu adalah pemandangan yang cukup mengejutkan. Pikiran seseorang akan tercengang dengan keberadaan fasilitas seperti itu di bawah area yang sangat luas ini. Uang dan sumber daya yang dihabiskan untuk membuatnya pasti luar biasa. Ini adalah betapa mengkhawatirkannya Lab of Gods. Levi memusatkan pandangannya pada Bruce yang melarikan diri dan anak buahnya. Ledakan. Dia mengejar mereka dengan kecepatan kilat dan melemparkan pukulan kuat lainnya. Dia berputar ke arah Bruce dan ratusan pria. Retakan. Retakan. Pukulan terakhirnya benar-benar melenyapkan dan meratakan fasilitas bawah tanah. Bruce dan anak buahnya berhenti. "Kamu siapa?" teriak Bruce. "Tidak bisakah kamu mengenali suaraku?" tanya Levi sambil tertawa. "Berhenti bermain trik. Kamu bukan Levi. Levi sudah lama meninggal." Bruce menolak untuk percaya padanya. "Tangkap dia," perintah Bruce. 4 makhluk energi murni segera menerkam ke arah Levi. Celia dapat mengurangi makhluk energi murni menjadi 0 dengan satu pukulan tangannya, tetapi berapa banyak di dunia yang setara dengan Celia? Tidak ada. Dia adalah satu-satunya. Makhluk energi murni tetap menjadi kekuatan menakutkan yang harus diperhitungkan. Tidak ada orang lain yang tahu cara untuk menghadapi mereka. Lagi pula, Anda tidak memiliki kekuatan Celia. 4 makhluk energi murni pergi keluar karena mereka tahu mereka tidak bisa dibunuh atau dihancurkan. Tidak mungkin lawan mereka bisa membunuh mereka. Mereka bertarung tanpa perlu kehati-hatian atau pertahanan. Mereka bertempur tanpa rasa takut dengan pengetahuan bahwa mereka tidak akan binasa. Ledakan, 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 ledakan. Levi mengeluarkan 4 jari dengan kecepatan super pada mereka berempat. Pada saat itu, mereka merasa seolah-olah kesadaran mereka telah direnggut dari tubuh mereka. Oh, rasa sakit yang luar biasa. Mereka benar-benar merasakan sakit. Mereka tidak dapat menunjukkan dengan tepat rasa sakitnya, tetapi itu ada di mana-mana. Mereka tidak memiliki tubuh nyata, hanya kesadaran. Itu adalah pengalaman aneh merasakan sakit di mana-mana namun tidak tahu di mana rasa sakit itu. Mereka tidak lebih baik dari kondisi Son dan anak buahnya 3 bulan lalu. Suara mendesing. Suara mendesing. Bagian yang paling menakutkan adalah lubang hitam kecil di masing-masing dada mereka, dengan api di sekelilingnya. Ini adalah hasil dari jentikan jari Levi. Masing-masing dari mereka memiliki lubang kecil. Mereka tiba-tiba mendapat firasat azab ketika mereka melihat lubang dengan cincin api. Ledakan. Tiba-tiba, lubang kecil itu meledak. 4 makhluk energi murni hancur dalam ledakan tanpa jejak. Energi mengerikan itu hilang dalam sekejap. 4 makhluk energi murni terbunuh dalam sedetik. Keheningan yang mematikan menyelimuti tempat itu. Bruce terkejut. Semua orang terkejut. Bab 2114. Bab 2114 Teknik terlarang Levi. Apa? Siapa yang bisa menahan itu? Itu terlalu menakutkan. Celia kedua dari The Cardinal Hall telah muncul. Dia bisa membunuh 4 makhluk energi murni dalam sekejap. Siapa yang akan memikirkan itu? Seseorang sebenarnya bisa melakukan apa yang Celia dari The Cardinal Hall lakukan. Bunuh makhluk energi murni dalam sedetik. Semua orang dari Lab of Gods sangat takut dengan apa yang mereka lihat. Ini adalah bencana yang akan segera terjadi. Levi mengerucutkan bibirnya. Cara dia membunuh makhluk energi murni berbeda dari Celia. Dia terlalu kuat, begitu kuat sehingga tidak ada yang penting baginya. Dia tidak peduli siapa mereka, dan tangannya terjatuh. Levi mampu memberikan kematian instan ke makhluk energi murni karena pelatihan soliternya. Dia mengambil berbagai teknik terlarang, mengubah dan mengintegrasikannya kembali menjadi sesuatu yang baru dan unik. Apa yang baru saja digunakan Levi adalah teknik satu jari yang memusatkan seluruh energi dan kekuatannya ke dalam satu titik ledakan. Itu menciptakan kekuatan destruktif yang tak terbayangkan dalam sekejap yang bisa memusnahkan segalanya. Bahkan makhluk energi murni yang kuat tidak bisa mengatasinya. Teknik transformasi yang telah menjadi milik Levi memiliki kekuatan yang sebanding dengan teknik terlarang yang asli. Namun, dia harus membayar harga karena energinya sangat terkuras setiap kali dia menggunakannya.
Begitu dia menggunakan teknik satu jarinya, itu akan memakan waktu setidaknya setengah bulan sebelum dia dapat sepenuhnya pulih dan menggunakannya lagi. Konsentrasi kekuatan seketika menjadi satu titik ledakan menghabiskan banyak kekuatan dari tubuhnya. Bahkan jika dia telah meningkatkannya, dia tidak boleh menggunakannya terlalu sering. Kekuatan yang telah terkuras darinya tidak dapat dipulihkan begitu cepat. Bruce dan anak buahnya tidak pernah membayangkan bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Levi telah memutuskan untuk membunuh Bruce hari ini. Ledakan. Dia tiba-tiba muncul di depan Bruce. Semua orang melompat ketakutan. Bruce langsung memakai armornya sementara yang lain mencoba menahan Levi. Ledakan. Ledakan. Levi meninju semua orang yang menghalangi jalannya. Mereka meledak satu demi satu. Jika makhluk energi murni menghalanginya, Levi segera menggunakan teknik terlarang versinya. Satu persatu, makhluk energi murni diledakkan. Tidak ada yang bisa menghentikan Levi. Bruce menyesali fakta bahwa dia tidak memperoleh makhluk energi murni yang dimiliki Jared. Sebagai gantinya, dia mendapatkan versi produksi massal yang lebih rendah yang sekarang dihancurkan dalam hitungan detik. Namun demikian, anak buah Bruce dengan keras kepala menghalangi Levi sebanyak yang mereka bisa. Mereka rela mengorbankan hidup mereka untuknya. Kekuatan Levi terlalu kuat, dan mereka jatuh satu demi satu. Darah berceceran dan tulang beterbangan. Banyak yang menguap menjadi kabut darah yang meledak-ledak. Makhluk energi murni hancur dan hilang. Keadaan yang menyedihkan menimpa mereka. Ada semakin sedikit orang. Levi semakin dekat dengan Bruce. Kepanikan Bruce tumbuh dan dengan panik mencari bantuan. Sayangnya, semua orang dalam jarak 50 mil telah dibunuh oleh Levi. Penyelamatan udara yang masuk mengalami gangguan pada sistem pesawat mereka dan tidak bisa berbuat apa-apa. Semi telah memastikan bahwa peretasnya terus mengikuti gangguan. Percepat. Ayo, tim pendukung, cepatlah. Bruce berkeringat dingin. Dia bisa melihat bahwa anak buahnya sangat berkurang. Dia tidak lagi ingin tahu siapa penyerangnya. Yang dia inginkan hanyalah bertahan hidup. Pembantaian berlanjut. Mandi darah itu tanpa henti. Pria jatuh satu demi satu. Ledakan. Energi murni terakhir menjadi sasaran jari Levi dan menghilang ke udara tipis. Selusin orang yang tersisa di sisi Bruce bingung dan terpana, termasuk Peter. Arg, lari. Mereka melolong putus asa. Mereka meninggalkan Bruce dan anak buahnya lari untuk hidup mereka. Mereka tidak bodoh pada saat kritis ini. Levi tidak memperhatikan mereka. Targetnya adalah Bruce. Bruce menekan tombol panik pamungkas. Hidup dan matinya tergantung pada itu. Bab 2115. Bab 2115 Bruce menyerukan penyelamatan darurat. Hehe, apakah kamu memanggil seseorang? Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Levi menyeringai. Dia telah memutuskan bahwa Bruce harus mati. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk membunuhnya. Saat Bruce menyerukan penyelamatan darurat, sinyal menyebar ke 8 pangkalan pelatihan yang jaraknya ratusan kilometer. Pangkalan pelatihan ini berada jauh di pegunungan, di bawah tanah, atau di bawah laut. Sinyal mengaktifkan sistem peluncuran di 8 pangkalan pelatihan secara bersamaan. Kemudian, sistem peluncuran meledak menjadi asap dan menembakkan 8 sinar cahaya ke langit. Kekuatan setiap peluncuran setara dengan meluncurkan roket. Namun, alih-alih roket, mereka meluncurkan 8 orang ke langit. Masing-masing dari mereka memakai mesin Spaceflight di punggung mereka, dan masing-masing mesin ini setara dengan 4 mesin Spaceflight. Selain itu, mereka juga mengenakan baju besi yang berkali-kali lebih kuat dari bahan pada pesawat ruang angkasa. Oleh karena itu, mereka dapat menahan kekuatan mesin luar angkasa. Jika tidak, tekanan dari peluncuran akan menghancurkan mereka. Selain itu, mereka juga memiliki fisik yang luar biasa, yang membuat mereka lebih tahan terhadap kekuatan mesin. Tanpa fisik seperti itu, getaran kecil dari mesin bisa membunuh mereka. Orang-orang ini adalah pasukan penyelamat ekstrim dari Lab of Gods. Mereka bisa menyelamatkan siapapun dalam waktu singkat. Setelah meluncur ke udara, tim beranggotakan 8 orang itu melakukan perjalanan dengan kecepatan roket menuju tujuan mereka. Mereka mencapai Bruce hampir seketika, meskipun mereka masing-masing hanya mengaktifkan mesin. Selain itu, jarak yang relatif dekat juga berkontribusi pada kecepatan kedatangan mereka. Ledakan, ledakan, api biru menyembur dari mesin di belakang mereka,
menciptakan arus udara yang kuat yang menyebabkan udara di sekitarnya mengamuk dan berguling dengan hebat. Ledakan. Mereka mengaktifkan mesin mereka dan bergegas menyerang Levi. Tujuan dari pasukan penyelamat ekstrim bukanlah untuk membunuh tetapi untuk menyelamatkan. Mereka berencana untuk memaksa Levi kembali agar Bruce bisa melarikan diri. Namun, mereka tidak mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan terhadap Levi setelah itu. Mesin di belakang punggung mereka diaktifkan sepenuhnya, memberi mereka tenaga dan kecepatan maksimum. Itu adalah kekuatan dan kecepatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pergilah! Levi berteriak marah. Dia menembakkan pukulan, mengirimkan gelombang kekuatan ke arah mereka. Bang! 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 Kekuatan itu membuat mereka berdelapan terbang. Sungguh luar biasa dan mengejutkan 8 anggota pasukan penyelamat ekstrim. Bagaimana dia bisa menahan kekuatan mesin luar angkasa? Ayo aktifkan mesin lain. Mereka berdiskusi dengan cepat di antara mereka sendiri dan mengaktifkan mesin lain. Kamar, kamar, kamar. Setelah mengaktifkan 2 mesin, suara gemuruh memenuhi udara, menyebabkan tanah bergetar dan menimbulkan awan debu. Ledakan, ledakan. Tim 8 orang itu bergerak beberapa kali lebih cepat dan dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Mereka berharap untuk menghancurkan Levi kali ini. Ledakan. Namun, Levi menyambut mereka dengan pukulan lain. Kali ini, kekuatan pukulannya membuat mereka terbang lagi. Itu menakutkan. Ya Tuhan, apakah dia bahkan manusia? Bagaimana dia bisa menahan kekuatan 2 mesin Spaceflight? Kemudian, mereka mengaktifkan mesin ketiga. Pada saat ini, armor di tubuh mereka bergetar karena tekanan yang kuat. Ledakan. Namun, hasilnya tetap sama, dan serangan mereka tetap tidak berguna. Pukulan Levi menghasilkan kekuatan menakutkan yang mengalahkan kekuatan 3 mesin. Ayo aktifkan mesin keempat. Salah satu dari mereka berteriak. Semua 8 dari mereka sudah gila karena marah. Sebenarnya, armor mereka hanya memungkinkan mereka untuk mengaktifkan 3 mesin paling banyak. Sebelumnya, mereka selalu bisa membunuh siapapun dengan kekuatan 3 mesin. Dengan demikian, mereka tidak pernah membutuhkan yang keempat. Namun, Levi terlalu kuat, jadi mereka tidak punya pilihan selain mengaktifkan mesin keempat. Mesin keempat masih dalam tahap percobaan dan belum pernah diuji dalam pertempuran. Oleh karena itu, pasukan penyelamat ekstrim tidak tahu apakah mereka dapat menahan kekuatan tersebut. Namun demikian, mereka mengaktifkan mesin keempat, dan kekuatan dari keempat mesin itu langsung menyebabkan kawah besar di tanah dan gemuruh-gemuruh di udara. Armor mereka hampir hancur setiap saat, dan mereka merasakan tekanan besar pada tubuh mereka. Mereka sudah gila dan ingin melawan Levi dengan semua yang mereka miliki. Bab 2116. Bab 2116 Selamat tinggal Bruce. 4 mesin adalah yang paling banyak mereka aktifkan. Itu juga serangan mereka yang paling kuat. Ketuk, ketuk, ketuk. Ada serangkaian suara retak di udara, dan tanah bergetar begitu keras hingga hampir pecah. Pada saat yang sama, arus udara bergerak keras di belakang mereka. Mengenakan biaya, teriak mereka, dan tim beranggotakan 8 orang itu mendorong diri mereka ke arah Levi dengan bantuan mesin mereka. Masing-masing bergerak ke arah yang berbeda. Kekuatan propulsi saja sudah cukup untuk menghancurkan siapapun. Namun, Levi menyeringai saat dia berdiri di tengah. Dia telah mencapai pencerahan luar biasa dari pelatihan soliternya. Selanjutnya, dia tidak beristirahat selama 3 bulan di Triple Group tetapi terus meningkatkan kekuatannya. Tuannya mengajarinya teknik dasar untuk mengejar kekuatan dan kecepatan tertinggi. Karena itu, ia terus tumbuh lebih kuat. Dengan mengandalkan apa yang diajarkan tuannya, dia bisa mencapai banyak hal. Setelah Levi mengasingkan diri untuk menemukan cara mengalahkan makhluk energi murni, dia juga mendapatkan perspektif baru dan meningkatkan kekuatannya. Dia telah meningkatkan kecepatan dan kekuatannya ke tingkat lain. Selain itu, dia belajar mengoordinasikan ledakan pemusnahan dan mengumpulkan energinya untuk membuat ledakan. Ledakan, ledakan. Saat 8 anggota pasukan penyelamat ekstrim menyerang Levi, dia segera meluncurkan ribuan pukulan ke arah mereka. Pasukan penyelamat ekstrim melakukan perjalanan dengan kecepatan sangat tinggi. Tiba-tiba, mereka berhenti di udara. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada suara keras, dan asap keluar dari mesin pesawat luar angkasa mereka. Bang, 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 retakan. Tiba-tiba, mesinnya meledak.
Penghancuran mesin-mesin luar angkasa membawa pukulan telak bagi mereka, menempatkan mereka di ambang kekalahan total. Retakan, yang membuat mereka ngeri, armor mereka hancur satu demi satu. Tak satu pun dari armor bisa menahan kekuatan ledakan dari mesin. Itu adalah hasil dari Annihilation Blast. Baru saja, Levi menggunakan Annihilation Blast dengan tinjunya, menyebabkan mesin mereka meledak. Engah. Lab of Gods memilih 8 anggota Extreme Rescue Squad ini dengan hati-hati dari seluruh dunia karena fisik mereka yang luar biasa. Namun, mereka semua berada di ambang kematian. Pada akhirnya, mereka berdelapan mati dan berceceran darah di mana-mana. Darah panas mereka bahkan menyembur ke seluruh tubuh Bruce. Tidak ada bedanya dia mengenakan baju besi. Armor yang dipakai Extreme Rescue Squad hancur berkeping-keping. Dibandingkan dengan armor mereka, armornya seperti kertas. Bruce tercengang dengan apa yang terjadi. Dia tidak pernah merasa putus asa seperti sekarang. Semua kartu trufnya sekarang tidak berguna, termasuk penyelamatan darurat yang dia panggil. Karena itu, kematiannya sudah dekat. Meskipun Lab of Gods tahu apa yang terjadi di sini, tidak mungkin mereka bisa bergegas begitu cepat untuk menyelamatkannya. Dia sekarang menjadi bebek yang duduk, dan sudah terlambat baginya. Siapa dia? Awalnya, dia mengira orang itu menyamar sebagai Levi. Dia bahkan akan bertaruh bahwa itu adalah seseorang dari organisasi suci. Sekarang, dia tidak tahu lagi. Dia terus merasa bahwa orang itu tampak akrab. Selanjutnya, dia bisa merasakan niat membunuh yang kuat darinya. Tidak peduli siapa kamu, aku memberimu satu kesempatan lagi. Jika kamu pergi sekarang, aku akan membiarkanmu hidup. Bruce mencoba yang terbaik untuk tetap tenang dan mengulur waktu. Levi tertawa dan berkata, Bruce, kau benar-benar rubah tua yang licik. Apakah Anda mencoba mengulur waktu? Hehe, apakah kamu berani membunuhku? Apakah kamu yakin bisa membunuhku? Bisakah Anda menanggung konsekuensi setelahnya? Apakah Anda tahu apa yang akan terjadi pada Anda jika Anda membunuh anggota Dewan Inti di Lab of Gods? Apakah Anda tidak menyadari apa kartu truf saya? Bruce memaksa dirinya untuk tetap tenang. Namun, Levi tertawa dan berjalan ke arahnya. Kenapa aku tidak membunuhmu dan mencari tahu sendiri? Mata Levi memerah, dan ekspresinya berubah menjadi lebih mengancam dari sebelumnya. Dia telah bertahan dengan Bruce untuk waktu yang sangat lama. Karena itu, dia bertekad untuk membunuhnya hari ini. Selamat tinggal, Bruce. Bab 2117. Bab 2117 Bruce sudah mati. Ledakan. Levi menghancurkan armor Bruce dengan satu pukulan. Puff. Kemudian, banyak luka berdarah muncul di tubuh Bruce. Bruce hanya bisa melihat dengan kaget apa yang terjadi padanya. Bruce, aku sudah lama ingin membunuhmu. Levi berkata sambil melihat luka di sekujur tubuh Bruce. Sekarang, Bruce akhirnya bisa melihat wajah Levi. Dia tidak punya pilihan selain percaya bahwa pria di depannya adalah Levi. Kamu, itu kamu. Bagaimana kabarmu? Tidak mungkin. Bagaimana itu mungkin? Itu kamu. Selama ini kamu. Bruce sepertinya sudah gila karena dia akhirnya mengerti segalanya. Levi berada di balik semua yang terjadi kemudian. Tapi, bagaimana dia bertahan? Bruce menemukan fakta bahwa Levi masih hidup lebih menakutkan daripada ajalnya yang akan datang. Iya, aku masih hidup. Jika Anda ingin mengalahkan saya, tunggu kehidupan Anda selanjutnya. Segera setelah itu, Bruce meledak menjadi kabut darah dan mati. Yang tersisa hanyalah genangan darah. Tidak ada kemungkinan dia bisa hidup. Bruce adalah juru bicara Lab of Gods yang paling kuat. Pada suatu waktu, dia hampir menghancurkan Erudia, tetapi sekarang, dia sudah mati. Fiuh. Levi menghela napas lega. Dia akhirnya mati. Setelah membunuh Bruce, Levi segera meninggalkan tempat itu. Pada saat tentara dari Lab of Gods tiba, tempat itu sudah hancur. Namun, Levi tidak meninggalkan Sarain. Dia menuju ke tempat lain untuk memusnahkan juru bicara lainnya. Dalam rentang satu malam, Levi membunuh total 13 juru bicara Lab of Gods dan menghancurkan selusin basis pelatihan Lab of Gods. Seluruh Zarain jatuh ke dalam kekacauan. Pasukan dari Lab of Gods mengejar Levi kemana-mana tapi tidak bisa menemukannya. Gerakannya tidak menentu, dan dia segera pergi setelah pembunuhan itu. Selanjutnya, dia hanya membunuh juru bicara. Tak satu pun dari mereka adalah anggota inti Lab of Gods. Karena itu, sulit untuk melacaknya.
Kemudian, Levi meninggalkan Zarain, tetapi tidak sebelum membunuh beberapa juru bicara Lab of Gods di sana. Selanjutnya, dia melanjutkan sesuai dengan daftar nama dan membunuh lebih banyak juru bicara satu persatu. Pembantaian berlanjut. Levi berencana untuk memusnahkan semua juru bicara. Sekarang, berita telah menyebar bahwa Bruce, tokoh utama Lab of Gods, telah terbunuh. Selanjutnya, seseorang menghancurkan basis pelatihan Bruce. Seluruh dunia tercengang. Semua orang tahu bahwa Bruce adalah salah satu orang paling kuat di dunia. Dia adalah mimpi buruk bagi banyak negara dan pasukan. Karena itu, semua orang terkejut mengetahui bahwa dia telah jatuh. Berita kematian Bruce segera menyebar ke seluruh pelosok setiap negara. Musuh-musuhnya meledak menjadi sebuah perayaan. Bruce membawa banyak bencana dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, banyak orang menginginkan dia mati, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Saat Bruce tumbuh lebih kuat, Lab of Gods juga menjadi lebih menonjol. Tidak mungkin untuk menyingkirkannya. Setelah orang-orang menemukan sistem penyelamatan darurat Lab of Gods, mereka tahu tidak mungkin untuk membunuhnya. Sementara itu, peringkat Bruce terus meningkat dan selangkah lagi untuk mencapai level inti. Sekarang dia sudah mati, itu adalah pukulan luar biasa bagi Lab of Gods. Mereka menderita pukulan ketika batu matahari menghancurkan basis pelatihan. Sekarang, Lab of Gods mengalami pukulan yang lebih parah dengan kematian Bruce. Selama ini, Bruce mewakili Lab of Gods dalam menangani masalah eksternal. Sekarang salah satu orang yang paling mereka percayai sudah mati, Lab of Gods sedang berduka. Atasan Bruce bergemuruh dengan murka. Kita harus membalaskan dendam Bruce dan menghilangkan rasa malu karena kekalahan. Sementara itu, Levi terus membunuh lebih banyak orang di daftar namanya. Dia telah membaca hampir 3/4 daftar nama. Kemudian, Levi muncul di dekat Raisonia. Ada juru bicara di Lab of Gods di Raisonia. Tiba-tiba, ekspresi Levi berubah. Dia merasakan seseorang di dekatnya. Detik berikutnya, beberapa bayangan muncul entah dari mana. Levi, kamu luar biasa. Kamu telah berhasil membunuh Bruce, kata seseorang sambil tersenyum. Bab 2118. Bab 2118 halangan oleh 18 malaikat kegelapan. Levi tidak perlu bertanya siapa mereka karena dia pernah bertemu mereka di Siperia belum lama ini. Mereka adalah malaikat kegelapan dari organisasi suci. Levi akrab dengan aura mereka. Awalnya, 4 orang menghalanginya. Kemudian, ada 1 orang lagi, pemimpin mereka. Levi telah secara kasar menebak identitasnya. Dia adalah iblis maut. Tidak buruk. Kamu telah menemukanku. Tidak ada seorang pun dari Lab of Gods yang bisa melakukan itu. Levi menyeringai. Deathvin berkata sambil tersenyum, itu karena mereka yang diserang saat kita menonton dari samping. Kami memiliki perspektif yang berbeda. Dia benar. Seseorang memang melihat situasi lebih baik sebagai orang luar. Levi menyerang dengan terang-terangan, jadi secara logis, pasukan dari Lab of Gods seharusnya bisa menemukannya dengan mudah. Sayangnya, serangan itu mengirim mereka ke dalam keadaan kacau balau. Oleh karena itu, Levi memimpin mereka dengan hidung mereka dan menang. Itu sebabnya mereka tidak pernah bisa menemukannya. Di sisi lain, organisasi suci mengamati dari samping. Karena serangan itu tidak mempengaruhi mereka, mereka dapat melacak Levi dengan mudah. Levi bertanya, mengapa kamu di sini? Deathvin bertepuk tangan sekali, dan beberapa bayangan muncul di kiri dan kanan Levi. Sekarang, 18 malaikat kegelapan semuanya ada di sini. Organisasi suci mengirim semua malaikat kegelapan mereka untuk membawa Levi kembali ke markas mereka. Yang kami inginkan sederhana. Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa kamu telah memenuhi persyaratan untuk bergabung dengan organisasi suci. Kami di sini untuk menyambut Anda masuk. Deathvin menjelaskan sambil tersenyum. 18 malaikat kegelapan berkumpul untuk memastikan bahwa mereka dapat membawa Levi bersama mereka. Mereka yakin akan kemampuan mereka untuk berhasil. Kami menyarankan Anda untuk bergabung dengan organisasi suci. Jika Anda bergabung dengan kami, Anda berdiri untuk mendapatkan keuntungan di luar imajinasi Anda, kata Deathvin sambil menyeringai. Levi menjawab sambil tersenyum, aku terbiasa sendirian. Bergabung dengan organisasi Anda akan membuat saya merasa dibatasi. Itukah sebabnya kamu menolak untuk bergabung dengan kami? Deathvin bertanya.
Itu tidak benar. Aku punya syarat. Jawab Levi. Deathvin terkejut dan menatap Levi dengan rasa ingin tahu. Itu mudah. Saya bersedia untuk bergabung, tetapi saya akan menjadi pemimpin organisasi suci. Semua orang harus mematuhi perintahku. Levi melanjutkan. Semua orang tercengang setelah mendengarnya. Apakah dia ingin menjadi pemimpin? Apakah maksudnya dia ingin menjadi kaisar kegelapan? Apa lelucon? Semua orang mulai menertawakan Levi. Levi, kami memintamu dengan baik, tetapi jika kamu terus menolak kami, kamu tidak memberi kami pilihan. Deathvin meraung dengan marah. Ada banyak cara yang bisa saya lakukan tentang ini. Salah satu caranya adalah agar 18 malaikat kegelapan bisa membawanya kembali dengan paksa. Selain itu, saya juga memiliki Zoe sebagai kartu as saya. Levi menatap semua orang dengan sinis. Betulkah? Apakah kamu begitu percaya diri? Deathvin memelototi Levi dan berkata, yang harus kami lakukan adalah menghentikanmu cukup lama sampai para petarung dari Lab of Gods tiba. Maka, tidak mungkin bagimu untuk melarikan diri. Petik 2. Sisanya setuju dengan sungguh-sungguh. Ya, kami memberimu kesempatan. Anda sebaiknya memilih dengan baik. Datanglah padaku kalau begitu. Apa kamu yakin bisa menahanku selama itu? Levi menyeringai. Coba kami, semuanya, serang dia sekaligus. Darkfin memerintahkan. Dengan itu, 18 malaikat kegelapan menyerang Levi secara bersamaan. Itu adalah pertama kalinya organisasi suci menyerang seseorang dengan 18 anggotanya. Kaisar kegelapan memerintahkan mereka untuk membawa Levi kembali dengan segala cara. Kekuatan gabungan dari 18 malaikat kegelapan bisa membuat dunia bertekuk lutut. Sementara itu, di Lab of Gods, atasan Bruce menerima kabar bahwa orang yang membunuh Bruce ada di suatu tempat di dekat Raisonia. Dia juga menemukan bahwa orang ini dihentikan untuk pergi. Ayo pergi, dia memesan. Kemudian, atasan Bruce naik pesawat. Ada juga seorang pria yang bermain dengan kartu poker dan sekelompok besar petarung top Lab of Gods pergi bersamanya. Bahkan Bruce tidak memiliki kekuatan untuk memobilisasi para petarung top ini. Mereka semua bertekad untuk sampai ke Levi. Sebenarnya, Bruce bahkan bukan anggota lab kami yang sebenarnya. Apakah orang ini berpikir bahwa dia dapat memprovokasi kita? Atasan Bruce sangat marah. Dia ingin dunia tahu apa yang mampu dilakukan Lab of Gods. Bab 2119. Bab 2119 Raja Jester yang menakutkan. 18 malaikat kegelapan bisa mengguncang dunia dengan serangan gabungan mereka. Pada saat ini, mereka langsung mengepung dan menjebak Levi. Kali ini, Levi tidak bisa menghancurkan mereka dengan pukulannya. Mereka sama sekali tidak terluka. Levi tercengang dengan fisik mereka yang unik. Pernah ada beberapa iblis di antara 18 malaikat kegelapan. Meskipun 18 orang ini berperingkat lebih rendah dari iblis, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka juga jauh lebih kuat daripada petarung dari Lab of Gods yang Levi lawan. Pukulannya bahkan tidak meninggalkan goresan pada mereka. Hah, itu aneh. Levi berpikir dalam-dalam tentang apa yang sedang terjadi. Dia menemukan mereka aneh. Namun, dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk memikirkannya. Sebaliknya, dia harus mengatasi masalah di depannya dengan cepat dan pergi. Jika tidak, begitu para petarung dari Lab of Gods tiba, dia akan lebih sulit melarikan diri. Dia bahkan mungkin tidak bisa melarikan diri. Deathvin dan yang lainnya dapat melihat bahwa Levi akan meningkatkan intensitas serangannya. Dia berencana untuk melarikan diri. Jangan biarkan dia pergi. Deathvin berteriak. Kemudian, 18 malaikat kegelapan mengaktifkan kekuatan mereka lagi. Mereka tampak saling berhubungan seolah-olah bertindak sebagai satu tubuh dan terus menjebak Levi, meninggalkannya tanpa ruang untuk melarikan diri. Melihat Levi terjebak, Deathvin mencibir, "Levi, apakah kamu sudah selesai mempertimbangkan? Segera, orang-orang dari Lab of Gods akan sampai di sini. Begitu mereka melakukannya, Anda tidak akan bisa melarikan diri. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Apakah Anda memilih untuk bergabung dengan kami atau melawan kami?" Dari apa yang mereka lihat, Levi hanya punya dua pilihan. Pertama, dia bisa tetap berada dalam perangkap mereka sampai anggota Lab of Gods tiba. Kedua, dia bisa setuju untuk bergabung dengan organisasi suci dan pergi bersama mereka. Levi tertawa dan berkata, "Kamu pikir kamu bisa menghentikanku?" Tiba-tiba,
Levi melepaskan gelombang besar aura kuat ke seluruh tubuhnya. Tenang, udara di sekitar Levi bergetar berbahaya. 18 malaikat kegelapan mau tidak mau merasa kaget dan takut. Nyah, Levi berteriak saat lebih banyak energi keluar dari tubuhnya. Ledakan, sebuah ledakan mengikuti, dan langit tiba-tiba menjadi gelap. Rasanya seperti akhir dunia. Ledakan itu membentuk awan jamur, mengguncang gunung dan sungai. Pada saat yang sama, gelombang naik beberapa ratus meter di atas laut. Sementara itu, sebuah gunung tinggi terbelah di dekatnya. Kekuatan kolosal memaksa 18 malaikat kegelapan untuk mundur. Tak satu pun dari kombinasi teknik mereka yang bisa melawan kekuatan murni seperti itu. Deathvin dan 18 malaikat kegelapan lainnya tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di mata mereka. Itu terlalu kuat. Setelah memaksa kembali 18 malaikat kegelapan, Levi segera pergi. Dia telah mempertimbangkan apakah akan melenyapkan 18 malaikat kegelapan sekaligus. Namun, mereka terlalu kuat, jadi dia hanya bisa memilih untuk melarikan diri. Jangan biarkan dia kabur. Deathvin berteriak. Mereka diberi misi, jadi mereka harus menyelesaikannya. Karena itu, mereka tidak bisa membiarkan Levi melarikan diri. 18 malaikat kegelapan mengejar Levi dengan ceroboh. Sial bagi mereka, Levi bertindak cepat. Ketika dia membuat mereka takut untuk mundur, dia segera menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Jadi, mereka semua satu langkah di belakangnya. Dan itu. Mereka mengejarnya dengan marah tetapi tidak bisa mengikuti. Pada akhirnya, mereka hanya bisa melihatnya melarikan diri dan mengerahkan semua upaya mereka untuk menghancurkan. Sementara itu, Levi mengira dia telah melarikan diri. Ledakan. Tiba-tiba, kekuatan yang menakutkan menyerbu ke arahnya. Ledakan. Levi meledakkannya dengan pukulan, tetapi kekuatan yang tiba-tiba mendorongnya mundur beberapa langkah. Kekuatannya luar biasa dan memblokirnya sepenuhnya. Sementara itu, 18 malaikat kegelapan juga terkejut. Seseorang datang dan menghentikan Levi. Siapa itu? Itu pasti seseorang dari Lab of Gods. Tapi bagaimana mereka mencapai begitu cepat? Ini jauh lebih awal dari yang diharapkan. Sekarang, bukan hanya Levi yang tidak bisa melarikan diri. 18 malaikat kegelapan juga tidak bisa melarikan diri. Mereka semua harus menghadapi orang-orang dari Lab of Gods. Apakah kamu ingin pergi? Tidak mungkin. Ledakan tawa yang keras dan manik terdengar. Kemudian, seorang pria berpakaian badut muncul dengan gesture card di tangannya. Dia memiliki penampilan yang lucu, tetapi semua orang merasa takut melihatnya. Baru saja, dia memaksa Levi kembali dengan satu gerakan. Itu menunjukkan betapa kuatnya dia. Bab 2120. Bab 2120 Raja Jester. Di Lab of Gods, mereka memanggilnya Jester King. Dia berada di kelas yang sama dengan atasan Bruce dan cukup kuat untuk diterima di level inti Lab of Gods. Pesawat Lab of Gods terbang secepat kilat. Namun, Jester King masih tiba di depan dan menghentikan Levi. Dia diselimuti aura jahat dan mengancam yang membawa ketakutan ke 18 malaikat kegelapan. Bahkan ekspresi Levi berubah. Dia berbahaya karena aku tidak bisa merasakan kehadirannya sama sekali. Saya tidak bisa merasakan sirkulasi darah atau pernapasan. Terakhir, lawan yang kuat. Ini akan menjadi menarik. Ledakan. Jester King bergerak, menghasilkan getaran di tanah dan langit. Tiba-tiba, dia menghilang dari depan mata Levi. Bahkan tidak ada jejak bayangannya. Kemudian, Jester King tiba-tiba muncul kembali tepat di depan Levi lagi dengan aura menyala di sekelilingnya seolah mencoba membakar Levi. Tamparan. Suara renyah terdengar, dan langit menjadi gelap. Jester King mencengkeram leher Levi. Seketika, Levi merasakan kekuatan yang luar biasa, seolah-olah gunung-gunung menekannya, mengancam akan meratakannya. Jelas bahwa Jester King ingin meremukkannya. Levi meraih lengannya, berusaha melepaskan diri. Namun, Jester King terus mendorongnya mundur beberapa ratus meter. Kaki Levi tenggelam beberapa meter ke tanah dalam usahanya untuk melawan Jester King. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak didorong mundur. Jester King sangat kuat dan mengalahkan Levi. Itu tidak bisa dipercaya. Sebelum ini, Levi selalu mampu menghancurkan dan membantai setiap petarung dari Lab of Gods. Apa yang harus kita lakukan sekarang? 18 malaikat kegelapan saling bertukar pandang. Deathvin berkata dengan tegas, Kaisar Kegelapan memerintahkan kita untuk membawanya kembali,
jadi ayo bantu dia. 18 malaikat kegelapan segera menyerang Jester King. Levi dan Jester King sama-sama memperhatikan apa yang dilakukan 18 Dark Angels. Pergilah, aku tidak butuh bantuanmu, teriak Levi. Dia segera mengerahkan ledakan energi lain, cukup kuat untuk memindahkan gunung. Dia mengaktifkan teknik yang baru saja dia gunakan untuk memaksa kembali 18 malaikat kegelapan. Itu juga merupakan teknik yang dia buat sendiri menggunakan teknik terlarang. Dia memanfaatkan teknik pada Jester King kali ini. Ledakan, energi yang menakutkan mendorong Jester King menjauh. Semua orang tercengang, bahkan Jester King bingung dan kaget. Dia tidak pernah berharap Levi mendorongnya pergi seperti itu. Sebenarnya, Levi juga terkejut dengan apa yang dia lakukan. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan yang begitu menantang seperti Jester King. Aku akan membunuh siapapun yang menghalangiku. Jester King melirik 18 malaikat kegelapan dan memperingatkan mereka. Dalam sekejap, dia menyerang Levi lagi. Ledakan. Jester King mengeluarkan pukulan. Ini mungkin tampak seperti pukulan biasa, tetapi itu membawa kekuatan yang cukup untuk mengguncang bumi. Levi meninju ke arah Jester King pada saat yang sama. Ledakan. Tinju mereka bertabrakan dengan begitu banyak kekuatan sehingga terasa seperti meteor bertabrakan. Pada saat ini, semua orang bisa merasa seolah-olah dunia tidak seimbang. Seolah-olah lempeng tektonik telah bergerak. Pada saat yang sama, air laut bergejolak seolah-olah sedang mendidih. Pulau tempat mereka berdiri berada di ambang tenggelam. Ini adalah betapa menakutkannya kekuatan pukulan mereka. Semua orang tercengang. Tidak ada yang mengharapkan mereka menjadi sekuat ini. Kemudian, keduanya terus bertarung satu sama lain. Kita perlu melakukan sesuatu sekarang. Kalau tidak, tidak ada dari kita yang bisa pergi dari sini. Kata iblis kematian. Sekarang, pasukan dari Lab of Gods telah tiba. Pesawat mendarat satu demi satu. Atasan Bruce memimpin sebuah tim ke pulau itu dan mengepungnya sepenuhnya. Sekarang skenario terburuk. Levi tidak punya kesempatan untuk melarikan diri kecuali dia membunuh jalan keluarnya. Namun, lawannya kali ini setidaknya satu kelas di atas Bruce. Dia bisa merasakan kekuatan yang luar biasa dari Jester King. Bersambung.